Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah Masjid Muhajirin Kepawon semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bersama dapat kembali berjumpa di tempat ini dalam kajian kitab Syarhul Hikam bin Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kajian ini kajian yang bermanfaat bagi kita semua, sekaligus akan mendatangkan ridhonya Allah dan kita selamat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, sebelum kita membahas satu hikmah yang terdapat dalam kitab Syarhul Hikam, terlebih dahulu marilah kita hadiahkan Fatihah kepada guru-guru kita semua, wabil khusus kepada Syekh Al-Arifillah Ahmad bin Athaillah As-Sakandari Sahibul Hikam. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan dalam memahami kitab Syarhul Hikam, sekaligus diberikan kemudahan dalam mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ila hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah sanhasa ila Syekh Al-Arifillah Ahmad bin Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu bi ulumi fid dharain. Sya'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas makalah yang ke-28 dalam kitab Iqadul Himam. Kalau ada kitab Iqadul Himam bisa dibuka ya. Kalau Syarhul Hikam dicari makalahnya yang bunyi makalahnya atau hikmahnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Arifillah Ahmad bin Athaillah Sakandari nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Mastudia ya, bagian agak depan ya. Mastudia fi ghaibis sarairi dohara fi syahadatid dawahiri. Mastudia fi ghaibis sarairi dohara fi syahadatid dawahiri. Sesuatu yang diletakkan di dalam hati yang samar, hati yang tidak terlihat, itu akan nampak di dalam dohir yang kelihatan. Kalimat hikmahnya, kalam hikmahnya Ibnu Athaillah katakan, sesuatu yang terletak di dalam hati yang samar, yang tidak kelihatan, itu akan nampak di dalam kenyataan atau dalam dohirnya. Itu akan nampak di dalam perbuatan dohir. Berarti apa yang ada dalam isi hati seseorang itu dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh seseorang. Jadi untuk mengetahui isi hati seseorang, kita dapat melihat sejauh mana perbuatan orang tersebut. Karena perbuatan seseorang itu mencerminkan isi hatinya seorang. Ada ungkapan ad-dhahir mir'atul batin. Yang dohir itu menjadi cermin daripada batin. Jadi apa yang ada dalam hati itu dapat tergambarkan, dapat terjelaskan, terlihat dari apa yang ditampilkan dalam perbuatan.
Jadi perilaku seseorang itu menunjukkan hati seseorang. Baik dan buruknya perilaku seseorang itu menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan seseorang. Ini secara umum yang terjadi semacam itu. Kenapa Ibnu Athaillah mengingatkan kita tentang pentingnya menilai perbuatan seseorang untuk menggambarkan hati seseorang? Yang pertama, kita untuk bisa selektif ya, tujuannya agar kita selektif di dalam mencari teman, dalam bergaul. Dalam kehidupan ini tidak mungkin kita hidup sendiri. Kehidupan kita pasti akan bersama dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita, dan mau tidak mau kita akan bergaul dengan mereka, baik urusan pertemanan maupun dalam urusan ilmu. Kita harus selektif juga dalam mencari guru. Apabila kita salah dalam mencari teman, salah dalam mencari guru, maka akan berdampak sangat buruk. Li'anna tab'a yasruqu tab'a akhihi. Dikarenakan karakter seseorang itu akan meniru karakter orang lain yang dekat dengannya. Sampai Rasulullah sampaikan, almar'u ala dini khalilih. Seorang itu akan tergantung agama temannya. Fal yangdur man yukhalil. Maka lihatlah, artinya pikirkanlah, hati-hatilah, renungkanlah siapa yang kiranya dijadikan sebagai teman. Lebih urusan kita belajar agama, di mana banyak orang salah dalam berguru. Dia berguru kepada seseorang yang ternyata memberikan doktrin-doktrin tentang pemahaman Islam yang tidak benar. Islam yang keras, garis keras, Islam yang selalu mengkafirkan yang lainnya atau yang sebagainya lah. Jadi di mana kita tahu di tengah-tengah masyarakat kecenderungan orang untuk belajar agama cukuplah besar, cukuplah tinggi. Namun ada kalanya yang salah di dalam mencari guru sehingga terjebak di dalam pemahaman Islam yang radikal. Ini harus kita antisipasi. Bagaimana caranya? Harus selektif betul, harus memahami betul ilmu apa yang disampaikan dan perilakunya seperti apa. Ada mungkin pemahaman kita tidak perlu tunduk kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah karena pemerintah tauhid dan lain sebagainya. Padahal kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kita makan di sini, menghirup udara di sini, seharusnya kita menjadi orang yang taat terhadap apa yang menjadi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan lain sebagainya. Ini menggejala di tengah-tengah masyarakat, utamanya di kalangan anak muda, baik dilakukan secara pengajian-pengajian yang terselubung atau melalui medsos-medsos. Ini harus terus diantisipasi. Kita harus mengingatkan pentingnya hati-hati di dalam berteman dan hati-hati juga di dalam kita mencari guru agar tidak terjerumus kepada pemahaman yang salah dan kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Iqadul Himam, Ibnu Athaillah As-Sakandari syarahnya disarai Iqadul Himam ini, pengarangnya adalah Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah Al-Arif billah Ibnu Ajibah Al-Husaini. Beliau menjelaskan tentang makalah ini, qultu mastauda'allahu subhanahu fil qulubi wa ja'alahu fiha min khairin aw syarrin aw nurin aw dulmatin min ilmin aw jahlin min rahmatin aw qaswatin min bukhlin aw sukhin aw karamin wa sa'akhain aw hari dzalik minal akhlaq al mahmudah awil matmumah labudda ayat hura atharu dalika al jawarih min adabin wa tahdzibin wa hari dzalik minal ahwal al qalbiyah wal a'mal al qalibiyah. Dijelaskan apa yang diletakkan Allah di dalam hati. Jadi mastudia kalimatnya. Apa yang diletakkan. Berarti pertanyaannya siapa yang meletakkan? Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita fahami, setiap perbuatan manusia itu Allah lah yang menentukannya, bukan manusia itu sendiri. Hakikatnya seperti itu. Wallahu khalaqakum bama ta'malun.
Allah yang menciptakan kalian semua dan juga yang menciptakan perbuatan kalian semua. Kul kullum min indillah, katakanlah segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Allah, sedangkan yang buruk dari dirimu sendiri. Kalimatnya seperti itu, namun ini ta'adzuban. Yang buruk dinisbatkan pada diri sendiri. Ini bentuk kita menjaga kesopanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya tetap kul kullum min indillah. Katakanlah segala sesuatu itu datangnya dari Allah, min khairin aw syarrin, baik yang baik maupun yang buruk. Hanya saja kalau ada keburukan yang kita lakukan jangan dinisbatkan kepada Allah. Itu akhlaknya, itu adabnya, etikanya seperti itu. Namun kenyataannya, hakikatnya tetap walaupun buruk itu datangnya dari Allah, baik yang kita lakukan maupun yang dilakukan oleh orang lain. Oleh sebab itu, ketika kita mendapatkan kebaikan ya kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita mendapatkan keburukan dalam arti kebaikan kita bisa menjalankan ibadah, karena namanya kebaikan tidak hanya sekedar masalah materi, kesehatan, keselamatan, uang yang banyak, tidak hanya itu saja. Yang terkait dengan urusan ibadah ini juga merupakan kebaikan, merupakan nikmat yang datangnya dari Allah. Bahkan nikmat yang berupa agama itu lebih besar daripada nikmat yang berupa dunia. Dan musibah yang berupa agama itu lebih berat resikonya dibandingkan dengan musibah yang berupa dunia. Sehingga ada ungkapan musibatuddin asyaddu min musibatid dunya. Musibah yang terkait dengan agama, orangnya sehat ya, orangnya kuat namun tidak mampu untuk sholat, tidak mampu untuk puasa, orangnya kaya namun pelit, itu musibatuddin, musibah agama. Orangnya sregep ke masjid namun memiliki sifat iri dengki sama orang, memiliki sifat sombong, itu musibatuddin, musibah agama. Resikonya cukup besar ketika kita sudah dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita itu memiliki nikmat din, maka nikmat agama itu merupakan nikmat yang harus kita syukuri dan kita anggap lebih besar daripada nikmat dunia. Karena musibah agama lebih besar daripada, lebih berbahaya daripada musibah dunia. Ketika orang bisa melakukan ibadah itu datangnya dari Allah, begitu juga ketika orang melakukan kemaksiatan itu hakikatnya Allah yang menggerakkan. Bagaimanapun juga wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, seperti tadi yang saya sampaikan. Allah yang menciptakan kita semua dan juga yang menciptakan perbuatan kita. Perbuatan kita itu ada dua, ada baik dan buruk. Berarti baik yang baik maupun yang buruk datangnya dari Allah. Sikap kita ketika kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kehambaan kita kepada Allah, pengakuan atas kesalahan yang kita lakukan. Dan yang kedua, kita tetap optimis bahwa Allah akan mengampuni dosa kita. Optimis dalam arti kita tidak menjadi orang yang putus asa. Misalkan ada bahasa dosa saya itu sudah sekian banyak, tidak terhitung jumlahnya, kemungkinan saya tidak akan mendapatkan ampunan. Jangan ada bahasa seperti itu. Kalau kita kembalikan kepada kudrah iradahnya Allah, kuasanya Allah, kan kita berbuat dosa kan sebenarnya Allah yang menggerakkan. Ya apa yang jadi perintah Allah itu saja yang kita kerjakan tanpa mempersoalkan besar kecilnya dosa. Allah sampaikan wa tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ya sudah, itu yang kita lakukan. Sehingga kita tetap ada rasa optimis, tidak pesimis, seolah-olah tidak akan mendapatkan ampunan. Kalau seperti itu, maka kita akan ditegur oleh Ibnu Athaillah dalam hikam yang pertama, itu hikmah yang pertama, termasuk orang iktimat pada amalnya ya nuqsanur roja inda wujudi zalal. Min alamatil iktimat alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Ciri-ciri orang yang mengandalkan amalnya ketika dia berbuat dosa, dia itu tidak ada harapan mendapatkan ampunan, ya. Seolah-olah dia akan masuk ke dalam neraka. Tidak boleh seperti itu. Tetap harus optimis, kewajiban tobat dilakukan, bukan kemudian berlebihan pedenya, ya tidak. Allah mengampuni saja, saya tidak ada masalah. Jangan seperti itu. Ya tetap harap-harap cemas, dalam arti walaupun berbuat kebaikan ya tetap harap-harap cemas, berharap diterima namun cemas kalau ditolak. Kalau berbuat maksiat ketika bertobat ya tetap harap-harap cemas, berharap tobatnya diterima,
dan takut dosanya tidak diampuni, tetap seperti itu. Terus nyambung sama Allah, terus bersandar kepada Allah, tidak ada keinginan atau tidak ada satu keyakinan bahwa dia pasti akan selamat. Semuanya kembali kepada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Baik yang baik maupun yang buruk, apa yang dititipkan Allah dalam hati, bahasanya dititipkan, berarti orang itu tinggal menerima. Ini barang dititipkan pada orang lain, berarti kan bukan barangnya. Jadi kebaikan dan keburukan itu datangnya dari Allah. Di kalimatnya mastudia, apa yang dititipkan. Siapa yang menitipkan? Allah. Ma istauda'allahu fil qulub, apa yang dititipkan Allah di dalam hati, wa ja'alahu fiha min khairin wa syarrin, dan Allah meletakkan itu di dalamnya apa? Min khairin wa syarrin, kebaikan dan keburukan. Min nurin au dulmatin, nur cahaya atau gelap. Cahaya itu apa? Keimanan yang kuat. Gelap apa? Tidak adanya keyakinan dalam hati. Jadi bahasa yang sering kali kita sampaikan, Rasulullah SAW adalah besar sekali jasanya kepada kita yang telah membawa kita dari kegelapan kekufuran menuju iman yang terang benderang atau Islam yang terang benderang. Adanya hati itu punya iman atau tidak, dia orang yang pandai atau orang yang bodoh, orang yang sifatnya punya rasa belas kasihan atau tidak, dia apakah orang bakhil atau orang yang loman, orang yang hatinya sedang bergembira, berbunga-bunga, atau sedang galau, susah. Itu sangat nampak sekali dari apa yang dilakukan dalam dohirnya. Jadi sangat terlihat dari permukaannya, dari luarnya. Di apa yang dilakukan seorang itu menggambarkan apa yang ada dalam hati seseorang. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan surat Az-Zumar ayat 45, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ketika disebutkan Allah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, orang yang tidak percaya terhadap akhirat, artinya dia merasa hidup hanya sebatas di dunia, tidak ada kehidupan setelah dunia ini. Padahal tidak, kita semua akan mati, kita akan hidup di akhirat. Sehingga kalau kita membicarakan orang yang meninggal, kita membayangkan diri kita kapan meninggalnya. Pasti kita akan meninggal dunia. Yang harus kita ketahui bahwa setelah meninggal dunia itu kita akan mendapatkan balasan setiap perbuatan yang kita lakukan. Jangan kita menganggap kalau sudah meninggal dunia kita telah keluar dari segala persoalan hidup yang ada di dunia ini. Sudah keluar dari himpitan ekonomi, keluar dari kasus-kasus yang ada. Justru kita akan menghadapi kasus yang lebih besar daripada kasus yang ada di dunia ini. Sehingga kalau kita berpikir tentang hidup, maka kita harus bisa memanfaatkannya, karena orang diberi kesempatan hidup ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kalau sudah mati orang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau masih hidup masih bisa berbuat apapun yang bisa dilakukan. Andaikan punya dosa dia bisa bertobat, kalau sudah mati tidak bisa bertobat. Andaikan dia punya kesempatan untuk melakukan kebaikan, dia bisa melakukan kebaikan sebanyak apapun. Maka seringkali saya sampaikan, kalau kita bisa melakukan yang besar, kenapa melakukan yang kecil? Kalau kita bisa meningkatkan, kenapa kita hanya statis, hanya sebatas itu saja, merasa cukup dengan yang kita lakukan? Padahal kita itu berpacu dengan waktu. Kita tidak lama hidupnya, sewaktu-waktu akan mati. Kalau sudah mati, berakhir sudah kesempatan yang ada. Kita akan kehilangan segala-galanya. Ketika orang sudah mati akan mendapatkan balasan dari setiap perbuatan yang dilakukan. Sehingga orang harus berpikir betul apa yang akan terjadi setelah mati, dan akan ditentukan apa yang dilakukan selama hidupnya di dunia ini. Keimanan seseorang terhadap akhirat ini sangat ditentukan bagaimana pandangannya kepada Allah. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, dalam Al-Quran itu dikatakan dia akan isma'azzat. Isma'azzat itu artinya dia akan susah, dia akan menggerutu, tidak terima kalau disebutkan Allah. Kalau mengatakan kita itu bisa melakukan ibadah karena Allah, kalau masalah ibadah mungkin tidak terlalu dibahas ya. Misalkan kita bisa kaya itu karena Allah, dikatakan seperti itu, dia tidak bisa terima. Kalau saya tidak bekerja, apa saya bisa kaya? Pasti seperti itu yang dikatakan. Ini membuktikan bahwa keimanannya kepada Allah sangat lemah.
Jadi ungkapan-ungkapannya, perkataan-perkataannya, perbuatan, perilakunya itu menggambarkan jelas apa yang ada dalam hati seseorang. Dalam surat Az-Zumar 45 ini Allah katakan ketika disebutkan Allah saja, artinya orang dipahamkan bahwa manusia itu hanyalah mukhtarun fid dhahir wa majburun wa maghurun fil batin. Dhahirnya orang berikhtiar, wasilah saja, perantara. Ada orang berbuat baik kepada kita, dia hanyalah perantara. Sebenarnya yang berbuat baik kepada kita itu Allah. Ada orang berbuat jahat kepada kita, dia adalah perantara. Sebenarnya yang berbuat mendatangkan musibah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikatakan seperti itu, tidak terima, tidak, saya tidak bisa terima ini. Saya itu tidak pernah berbuat salah apa-apa, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Dia protes, dia ingin memberikan balasan atas keburukan yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan mungkin ada satu ungkapan yang selalu dipakai, ya, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Jadi seperti itu, saya tidak bisa terima. Saya itu orang kaya, saya itu orang pangkat, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Kok saya disuruh memaafkan? Ya tidak bisa. Ini karena bisa jadi, ya, yang dilihat hanyalah manusia yang melakukan keburukan kepadanya, padahal bisa jadi tidak sengaja. Karena orangnya temperamental, mudah tersinggung, padahal tidak niat untuk menyinggung, tidak niat untuk menghina, dianggap menghina, sampai tidak terima, panjang lebar urusannya. Karena yang dianggap melakukan itu adalah manusianya, tidak melihat sebenarnya Allah lah yang menggerakkan dia sehingga melakukan itu. Dikatakan manusia itu mukhtarun fid dhahir, secara dhahir dia berikhtiar, padahal ikhtiar itu juga Allah yang memberikan. Wal qudrah iradah itu datangnya dari Allah. Wa majburun wa maghurun fil batin. Sedangkan dalam hakikatnya dia itu dipaksa, ditundukkan oleh Allah untuk melakukan itu semua. Manusia tidak punya kemampuan apa-apa. La yadur wa la yanfa'u illallah, tidak ada yang memberikan bahaya dan manfaat kecuali Allah. La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Kalau dipahami seperti itu, sehingga tidak ada istilah dia membalas keburukan orang lain. Yang ada apa? Mendoakan agar Allah memberikan hidayah, mengambil pelajaran. Jangan sampai saya melakukan hal yang seperti itu. Untung bukan saya yang melakukan, dia bersyukur. Dia sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Orang yang paham tentang masalah ketuhanan seperti itu. Tapi kalau tidak paham, dia tidak bisa terima, sehingga ingin memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas perlakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang kepada dia. Kebaikan dan keburukan antara hati yang baik dan hati yang buruk, artinya dia punya iman dan tidak, itu dapat dilihat bagaimana dalam surat Az-Zumar ini apa yang diungkapkan dia dikata tatkala Allah disebutkan isma'azzat, hatinya susah. Wa idza dzukral ladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Ketika disebutkan selain Allah, wah kamu itu memang pandai, kamu itu memang memiliki keahlian untuk usaha sehingga usaha kamu bisa berkembang. Wah, dia begitu senangnya luar biasa. Dia senang karena dia merasa orang hebat dan lain sebagainya. Orang yang seperti ini melupakan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap dirinya punya kemampuan. Ini ciri-ciri orang yang keimanannya kepada akhirat ini bermasalah. Dan bisa jadi orang yang memang tidak beriman kepada akhirat sama sekali, kalau bahasa kita adalah orang-orang yang memang tidak percaya kepada adanya akhirat, ya, dia akan tidak selalu mengakui bahwa setiap keberhasilan yang dia dapatkan merupakan hasil jerih payahnya. Jadi seperti itu. Kesombongan demi kesombongan akan selalu dilakukannya. Kemudian ta'rifu bisimahum, dalam ayat Al-Qur'an Allah sampaikan ta'rifuhum bisimahum, surat Al-Baqarah ayat 273. Ta'rifuhum, kamu mengetahui ashabus suffah, orang yang berada di serambinya Masjid Madinah, yang jumlahnya itu ada 400 orang dari kaum muhajirin, itu dilihat dari bisimahum, dari tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Minat tawadhu wa asadul juhdi, adanya sifat tawadhu. Orang yang imannya kuat, dia pasti memiliki jiwa yang rendah hati, senantiasa bisa menghargai orang lain,
bisa memuliakan orang lain, bisa menyayangi orang lain, bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kalau memang orang tersebut memang benar-benar memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatannya kepada Allah itu cukup luar biasa. Ashabus Suffah, orang yang berada, sahabat-sahabat Nabi yang berada di serambinya Masjid Madinah, itu tampak sekali perilakunya itu menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Begitu tawadhu, tidak mengeluh, walaupun tidak punya apa-apa, itu tidak sambat sama orang lain. Sampai dianggap mereka itu adalah orang-orang kaya, karena tidak pernah menunjukkan kekurangannya di hadapan orang lain, tidak pernah meminta-minta kepada siapapun. Dia yakin Allah zat yang maha kaya, kenapa saya harus meminta manusia? Hatinya hanya ditambatkan kepada Allah. Kaifa akhul faqra wa ana abdul ghani. Kenapa aku takut miskin? Tuhanku itu zat yang maha kaya. Ketika orang ada yang menjamin dia begitu enjoy hidupnya, sekarang kita yang menjamin adalah Allah. Kenapa kita tidak enjoy hidup kita? Karena Allah sudah menjamin, Allah zat yang maha segala-galanya. Di hatinya tumbuh semacam itu. Itu ashabus suffah, sehingga dapat terlihat betul antara yang berada di serambi Masjid Madinah pada saat itu dengan yang tidak. Kemudian dalam surat Al-Fatah ayat 29, Allah sampaikan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini yang harus kita fahami ayat ini. Tanda mereka itu ada pada wajah mereka dari atharus sujud, dari tandanya sujud. Atharus sujud, bekas sujud, artinya bekas ketaatan kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam tafsir As-Sawi, yang dimaksud bukanlah adanya jidat yang hitam menunjukkan atharus sujud, bukan dari itu, namun dari perbuatan. Walaysa al-murad bima yasna'u min ba'dul jahalah al-mura'in minal alamah fil jabhah fa innahu min fi'lil khawarij. Yang seperti itu adalah perbuatan orang-orang khawarij. Kalau memang sengaja ingin ditunjukkan bahwa dia adalah orang yang gemar bersujud pada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya jidat yang hitam. Berbeda dengan orang yang kulitnya sensitif. Jadi walaupun tidak begitu banyak sujudnya, memang ada hitamnya. Itu lain ceritanya. Namun ketika ingin ditunjukkan bahwa ayat Al-Quran itu menyebutkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud, misalkan tanda-tanda mereka itu ada pada wajah mereka dengan bekas sujud yang ada, kemudian ditambahkan dengan jidat yang hitam. Ini merupakan a'malul khawarij, perbuatan-perbuatan orang-orang khawarij. Maka kita harus memahaminya, yang dimaksud bukan dari bentuk zahir yang sifatnya fisik, namun yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan seseorang. Hati seseorang menandakan perbuatan seorang akan mencerminkan hati seseorang. Faman auda'a fi sirri qalbihi, faman udi'a fi sirri ghaibihi ma'rifatu maulahu lam yatlub man siwahu. Ini barang siapa yang di hatinya diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah kemakrifatan kepada Allah. Jadi kalau berbicara tentang makrifat adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami betul sifat-sifat Allah, memiliki keyakinan yang kuat atas kuasanya Allah dalam kehidupan. Itu orang yang makrifat. La yadur wa la yanfa'u illallah, tidak ada yang berbuat yang mendatangkan keburukan dan yang mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Ini orang-orang yang makrifat. Jadi semua itu hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, dan yang menjadi penentunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makrifat kepada Allah, kita bisa mengukur diri kita benar makrifat atau tidak. Lam yatlub man siwahu, dia tidak akan meminta kepada selain Allah. Dia akan senantiasa menyandarkan harapannya kepada Allah, tidak ada harapan kepada yang lainnya Allah. Tidak ada ketergantungan kepada makhluk, tidak ada harapan kepada kemampuan, tidak ada berharap kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Harapnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya seperti itu. Walaupun dia mengalami kesusahan seperti apapun, dia tetap optimis hidupnya karena Allah bersama dengan dia dan Allah akan berikan pertolongan kepadanya.
Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Sungguh Allah memberikan pertolongan pada kalian semua pada perang Badar wa antum adillah. Di saat kalian semua merasa tidak punya kemampuan, merasa hina. Karena kaum muslimin pada saat itu jumlahnya tidaklah banyak dengan melawan kaum musyrikin yang sangat besar. Harapan menang itu sangatlah kecil. Namun mereka berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan. Datanglah pertolongan dari Allah. Di saat kita dalam kondisi terpuruk, berada di bawah, dengan kondisi yang sulit, kita tetap punya keyakinan bahwa Allah akan berikan pertolongan kepada kita semua. Ungkapan yang seringkali saya sampaikan, kepada yang tidak taat saja Allah memberikan kemudahan, apalagi kepada yang taat. Kepada yang tidak beriman kepadanya saja Allah masih memberi makan, masih memberi kesehatan, masih memberikan kemudahan dan lain sebagainya, apalagi yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada keraguan. Urusan keadaan itu tidak mengganggu terhadap kewajiban kita kepada Allah. Karena kita memang diwajibkan untuk beribadah kepadanya sampai dengan akhir hayat kita, tetap kita lakukan dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Ittaqillaha kaitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan dalam keadaan bagaimanapun. Tidak peduli mbuh sugih mbuh melarat, mbuh rezekine lancar apa mbuh angel, tetap lakon ibadah sebagai bekal untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Itu yang harus dilakukan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai datangnya kematian. Karena yakin urusan hidup ini Allah yang ngatur, bukan kita. Kewajiban kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah, bukan mempersoalkan kehidupan. Kehidupan biar Allah yang menentukan, kita serahkan semuanya pada Allah. Allah sudah katakan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupi. Kok kita tidak percaya, itu kan kita yang salah itu. Kita kurang yakin. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu zat yang maha kuasa. Allah mampu menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan semesta. Masa ngurusi urusan kita yang tidak ada apa-apanya saja tidak mampu? Kan tidak mungkin. Sangat mampu. Makanya kita jangan terpengaruh dengan keadaan kemudian mengakibatkan berkurangnya ketaatan kita kepada Allah. Ini yang menjadi persoalan kita. Kalau kita kondisi normal, ibadah tenang. Tapi kalau kondisinya tidak normal, ibadah ini terganggu. Ini bahaya. Jangan kita terganggu dengan kondisi dalam ibadah kita. Kita itu sewaktu-waktu mati. Kalau kita mempersoalkan keadaan kemudian mengakibatkan terganggunya ibadah kita, bekal yang kita bawa itu tidak akan banyak. Bekal yang kita bawa itu akan semakin hari semakin berkurang. Padahal kesempatan semakin hari semakin berkurang, seharusnya ya semakin banyak yang harus kita lakukan. Seolah-olah hidup itu ya saat ini saja, mungkin tidak sampai dengan besok karena tidak tahu hidup sampai kapan kan. Sehingga kita maksimalkan waktu yang ada pada kita saat ini. Waktu yang sudah lewat tidak akan kembali, waktu yang akan datang belum tentu kita jumpai. Waktu di mana kita berada inilah waktu yang harus kita maksimalkan dengan sepenuhnya. Dengan sekali keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan atas segala urusan kita, kita tidak akan ragu untuk menjalankan ibadah kepadanya. Apalagi kita ingat apa yang disampaikan Allah sama kepada Nabi Daud, ya. Lastu binadrin haqqi abdi hatta yang durung abdi fi haqqi. Aku tidak melihat hak hambaku sampai hambaku itu melihat hakku. Aku tidak akan memberikan pertolongan pada hambaku sampai hambaku itu mau taat dan patuh terhadap apa yang menjadi perintahku. Jadi kuncinya kita akan bahagia kalau kita taat pada Allah, kalau kita senantiasa beribadah kepadanya. Kalau Al-Quran Allah sampaikan kan, mayyattaqillah yaj'allahu mahraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas barang siapa bertakwa kepada Allah akan dimudahkan urusannya dan diberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Orang yang iman kepada Allah akan senantiasa menumpukan harapannya kepada Allah. Orang yang makrifat kepada Allah senantiasa menjadi orang yang selalu yakin atas datangnya pertolongan Allah. Tidak gampang mengeluh orangnya, tidak gampang susah disambati bojo nggih sabar, belum rezekinya, seperti itu. Tidak akan ada persoalan panjang lebar, apalagi kalau melampiaskan
kekesalan hidupnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat untuk menghilangkan stres misalkan. Wah, ini kacau balau ya. Semakin banyak masalah yang akan dihadapinya, bukan menyelesaikan masalah, justru akan menambah persoalan. Ciri-ciri orang yang makrifat pada Allah tidak akan lam yatlub man siwahu, tidak akan meminta kepada selain Allah. Kemudian orang yang cinta kepada Allah, dia senantiasa akan tekun beribadah kepadanya, tidak akan meninggalkan ibadah. Jadi orang itu kalau benar-benar dekat dengan Allah, banyak orang yang ngaku dekat. Kita ukur bagaimana ketaatannya kepada Allah. Kok anak wong ngaku dekat dengan Allah, tidak pernah menjalankan sholat, bohong. Dia adalah pendusta, tidak perlu kita percaya. Walaupun dia memiliki kelebihan yang tidak bisa dilakukan oleh orang pada umumnya. Pertanyaannya, setan itu hebat apa tidak? Hebat kan? Setan itu siapa? Musuhnya Allah. Jelas-jelas setan itu durhaka kepada Allah, dilaknat oleh Allah, itu punya kehebatan. Sehingga kalau orang menganggap kehebatannya sebagai bukti bahwa dia dekat dengan Allah, salah total. Yang kita jadikan sebagai ukuran bagaimana ketaatannya kepada Allah. Kalau dia orang yang taat, menjauhi yang haram, rajin menjalankan ibadah, menjadi orang yang loman, pemaaf, orang yang bisa menghargai orang lain, menjaga kata-katanya, kita bisa menilai bahwa orang itu memang dekat dengan Allah. Kalau tidak demikian, kita tidak perlu percaya kepada orang itu, karena kita akan terjerumus kepada pemahaman yang salah dan sehingga akan merugikan diri kita sendiri. Kita kalau salah dalam hidup ini, risikonya besar. Kita punya kewajiban untuk sholat, kemudian kita menganggap bahwa sholat tidak penting karena tidak begitu banyak yang kita hasilkan dari sholat yang kita kerjakan. Kemudian kita memutuskan untuk meninggalkan sholat. Kita mati sewaktu-waktu. Coba bayangkan gimana dosanya meninggalkan sholat. Yang menanggung risikonya siapa? Ya diri kita sendiri. Alasan nggak ada yang bisa akan yang membuat kita boleh melakukan itu. Alasan apapun nggak ada. Kita misalkan beralasan, saya ini kan diajak, saya ikut-ikutan, saya tidak bersalah. Tidak bisa. Setiap perbuatan yang kita lakukan, ya kita sendiri harus menanggung risikonya. Makanya monggo kita harus selektif dalam mencari teman, selektif di dalam berguru, sehingga kita benar-benar melakukan perbuatan yang diridhoi Allah dan membuat kita selamat baik dunia maupun akhirat. Jam berapa isaknya? 19:22. Masih ada waktu sebelum saya tambahkan, bagi yang mau bertanya monggo seputar dari yang saya sampaikan atau yang lainnya. Monggo, saya persilahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tambahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man udi'a fi sirri ghaibi al-jahlu bi maulahu ta'allaqa bima siwahu. Barang siapa yang di hatinya itu terdapat kebodohan terhadap Tuhannya. Jadi lawan ma'rifat billah itu al-jahlu billah. Kalau di hatinya itu tidak ada ma'rifat pada Allah, maka akan terlihat betul dari zahirnya ta'allaqa bima siwahu. Dia akan senantiasa berharap kepada selain Allah, menjadi orang yang tomak kepada orang kaya, begitu berharap si kaya akan memberikan pertolongan kepada dia, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang miskin, maunya hanya mereka yang kaya, mereka yang pangkat. Ini membuktikan bahwa hatinya ini putus dari Allah, hatinya tidak bersambung pada Allah, tidak ada kemakrifatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu makrifat kepada Allah, dia hanya bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, walaupun minta kepada makhluk. Berat orang sakit dia tetap berobat, itu dohirnya saja. Bukan berarti kita tidak perlu berobat kalau sakit, karena kita meminta Allah, tidak demikian maksudnya. Berobat dilakukan kalau kita ingin sembuh dari sakit kita, hanya saja harapan kita kesembuhan bukan pada obat, kesembuhan bukan pada dokter, tapi yang kita harapkan menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kan kita sudah berikhtiar
untuk mendapatkan kesembuhan ternyata tidak bisa sembuh, ya kita bersabar. Bahkan kita mengatakan kita mendapatkan nikmat dari Allah karena ini pilihan Allah. Jadi di saat sakit, kalau orang itu ma'rifat, pernah kita bahas, dia akan menganggap bahwa sakitnya itu yang terbaik buat dia. Karena mau tidak mau dia harus sakit pada saat itu. Usaha yang dilakukan, yang mencari obat ke dokter dan lain sebagainya. Namun keputusannya ada pada Allah. Ternyata Allah tetap memberikan dia sakit. Dia tanamkan dalam hatinya bahwa sakit itu lebih baik daripada sehat bagi dia saat itu. Kalau dia berpikir seperti itu, berarti dia telah ma'rifat kepada Allah. Bukan seperti kita, ya. Kita pasti melihat wah enak sembuh ya daripada sakit. Sehingga sakit kita itu selalu kita anggap satu persoalan besar, kemudian kita mengeluh kepada setiap orang yang menjenguk kita. Itu bukti bahwa kita tidak mengenal Allah. Kalau mengenal Allah, menganggap bahwa di saat dia sakit, dia merasa bahwa sakit itu yang terbaik buat dia pada saat itu. Apakah dengan menganggap seperti itu akan terus diberi sakit? Ya tidak. Kalau waktunya sembuh ya tetap akan sembuh, ya. Termasuk ketika dikasih miskin misalkan, ya. Dia menganggap bahwa miskin itu saat dia miskin itu yang terbaik buat dia. Apakah dia akan selalu miskin? Belum tentu. Justru ketika Allah itu diterima qadarnya, takdirnya, Allah akan memberikan perubahan kepada kita. Namun kalau kita mempersoalkan, kita mendapatkan dosa, kita takdir tetap berjalan sebagaimana mestinya. Padahal kewajiban kita adalah ridho biqada'illah. Malam yardo biqada'i walam yasbir ala bala'i walam yashkur ala na'ma'i fal yaltamis robban siwa'i. Barang siapa tidak ridho dengan takdirku, tidak sabar atas musibahku, tidak bersyukur atas nikmatku, maka carilah Tuhan selain aku. Kalau kita ridho, Allah senang. Kalau senang, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Yang asalnya sakit seolah-olah tidak mendapatkan kesembuhan, ternyata kesembuhan datang secara tiba-tiba. Yang asalnya miskin seolah-olah tidak akan berubah keadaannya, ternyata Allah memberikan kemudahan yang menjadikan dia menjadi orang yang hidupnya bahagia. Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan ini, biar kita selalu bisa menerima situasi dan kondisi apapun yang diberikan Allah kepada kita. Kewajiban kita untuk beribadah kepadanya tidak terganggu sama sekali. Ini harus terus kita tanamkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah sehingga kita selamat fid dunya wal akhirah. Kiranya cukup sekian pertemuan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.